Audiobook dari buku berjudul Good Habit, Bad Habit. Bab 9. Konsistensi itu untuk para pemberani. Stabil bukan berarti diam di tempat. Clemens von Metternich. Pribadi kebiasaan Anda memiliki selera yang berbeda dari Anda. Perbedaan ini penting ketika kita sedang mencoba mendorong diri menuju perilaku yang lebih kita sukai. Kebiasaan, sebagaimana telah kita lihat, berkembang berkat ketidakpastian imbalan. Di luar ini, kebiasaan tidak mencari keragaman, malah ia membencinya. Keragaman melemahkan kebiasaan. Keragaman melemahkan kemampuan mengarahkan perilaku kita. Ini karena keragaman adalah musuh konteks stabil, yang seperti telah kita pelajari di bab 6, adalah prasyarat untuk kebiasaan. Apabila Anda menata hidup Anda dengan andal dan memberi petunjuk untuk kebiasaan baru yang diinginkan, maka kebiasaan itu tidak akan pernah menjadi mapan. Hanya dengan terus hidup sekonsisten mungkin, kebiasaan Anda akan tumbuh. Kalau tidak, jangan heran kalau perkembangannya lambat, seperti tumbuhan yang kekurangan cahaya. Anda dan saya sama-sama mempunyai dapur, dan barangkali Anda seperti saya mengawali pagi hari dengan membuat kopi. Akan tetapi, petunjuk yang biasa dalam konteks dapur Anda berbeda dari konteks dapur saya. Jika Anda menggunakan drip coffee maker, petunjuk di dapur Anda adalah filter, kopi bubuk, air, teko kaca, dan sebuah mesin drip. Pembuat espresso saya memiliki petunjuk yang berbeda, filter, bubuk espresso, tamper, air, mesin espresso, dan alat pembuih susu. Mungkin Anda memiliki sebuah pojok khusus di dapur Anda di mana biasa duduk dan menunggu kopi yang sedang diseduh. Sebuah petunjuk lain. Saya harus berdiri untuk membuat espresso dan membuihkan susu. Semua ini merupakan komponen konteks yang berulang yang memudahkan kita membuat kopi. Dengan perulangan yang cukup, petunjuk ini terlipat masuk ke dalam kebiasaan pagi kita. Tentu saja, pagi ini anak-anak Anda mungkin telah meninggalkan kereta api mainan mereka di lantai dapur, membuat Anda tersandung ketika sedang berusaha mengambil cangkir, atau Anda lupa mengambil filter baru waktu terakhir kali berbelanja. Kejadian ini mengubah petunjuk. Anda mendadak terpaksa berpikir tentang apa yang harus diperbuat. Apakah Anda harus menaruh kereta api mainan itu dulu atau melangkahinya saja? Apakah Anda perlu berimprovisasi dan membuat filter sendiri dari kertas tisu? Apakah Anda masih ingin membuat kopi sekarang atau nanti saja mampir ke gerai kopi dalam perjalanan ke kantor? Karena sebuah perubahan pada petunjuk konteks, Anda terpaksa berpikir. Anda tidak bisa beraksi berdasarkan kebiasaan. Anda bahkan harus memutuskan berapa banyak kopi yang Anda inginkan sekarang ini. Kalau terlalu sulit, Anda mungkin memutuskan untuk menunggu kesempatan berikutnya. Namun, sesudah menyeruput kopi, mungkin Anda biasanya lari pagi. Kalau tidak jadi minum kopi, bisa jadi Anda juga tidak lari pagi. Selain itu, ketika Anda lari pagi, Anda biasanya menggunakan aplikasi ponsel untuk memantau jarak. Aplikasi ini mengeluarkan bunyi bip ketika Anda tahu bahwa lari pagi Anda sudah cukup. Ponsel merupakan bagian dari konteks lari pagi Anda. Bunyi bip adalah petunjuk yang mengatakan kapan harus berhenti, sesuatu yang terasa normal. Lari pagi merupakan hal yang hampir otomatis bagi Anda. Namun, ternyata tadi malam ponsel Anda melakukan pembaruan yang mengubah sistem operasi secara otomatis. Sekarang, Anda tidak mendengar bunyi bip lagi. Tentu, itu hanya perubahan kecil, tetapi perubahan tadi memaksa Anda untuk membuat keputusan. Perlukah Anda mencari cara memperbaharui aplikasi itu di internet? Barangkali pagi ini Anda sebaiknya mengira-ngira jarak tempuh lari Anda. Ketidakhadiran petunjuk yang sudah dikenal akan membuat lari pagi Anda terasa berbeda. Atau mungkin konteks lari pagi Anda adalah lari bersama seorang teman perempuan. Anda pergi ke tempat di mana Anda biasa bertemu dengannya. Bagi Anda, ia juga petunjuk untuk menambah kecepatan lari Anda. Tetapi Anda tidak perlu memberitahu dia soal ini. Sebuah pemicu lain untuk lari pagi adalah jarum jam. Apabila Anda terlalu lama menyiapkan kopi, Anda bisa ditinggalkan oleh pasangan lari dan tidak akan pulang ke rumah tepat waktu untuk mandi sebelum berangkat bekerja. Masih ada lagi petunjuk yang mendukung kegiatan Anda yang lain, menghabiskan kopi di cangkir, melihat anak-anak berangkat naik bus, mengikat tali sepatu Anda tidak akan mulai lari
pagi sebelum semua itu selesai. Lokasi perangkat elektronik, orang, waktu, dan aksi lainnya semua adalah petunjuk mapan yang terkait dengan olahraga yang ingin Anda jadikan kebiasaan. Satu saja berubah, kebiasaan Anda bisa porak-poranda dan membuat Anda harus berpikir, setidaknya untuk saat ini. Satu saja berubah secara permanen dan kebiasaan bisa terhapus seluruhnya. Dalam bab ini, kita akan belajar tentang pentingnya mempertahankan konteks pemicu kebiasaan sestabil mungkin. Apabila Anda mengatur agar dunia Anda konstan, berulang, dan tidak tergoyahkan, maka petunjuk dapat menjadi bahan bakar untuk membuat kebiasaan baru lepas landas dengan kecepatan maksimal. Pikiran kita bisa mulai mengembangkan jalan pintas untuk menanggapi konteks yang mengotomatisasi sasaran kita. Untuk membentuk kebiasaan berolahraga, ada kekuatan dahsyat dalam petunjuk konteks yang berupa waktu. Selama 12 pekan, beberapa anggota baru gym dalam sebuah kajian mengembangkan pola olahraga pada jam yang beraturan. Ada yang melaporkan pergi setiap pagi, jam 7, dan ada yang pergi setiap hari sehabis makan malam ringan. Yang lainnya melaporkan bahwa mereka berolahraga tetapi tidak begitu teratur. Hanya kalau ada waktu luang. Setelah 12 pekan itu berakhir, mereka yang berolahraga pada jam yang sama melaporkan bahwa mereka melakukannya tanpa pikir panjang atau tanpa harus mengingatkan diri. Bagi mereka, olahraga telah menjadi otomatis. Mereka yang berolahraga pada waktu yang tidak konsisten tidak begitu beruntung. Tampaknya, mereka harus bergantung pada model lama yang ingin kita hilangkan. Hanya berolahraga ketika ingin atau ketika mereka memaksa diri dengan sadar. Pengaturan waktu juga penting ketika kita perlu minum obat secara teratur. Minum obat setiap hari untuk mengendalikan tekanan darah atau untuk pencegahan kehamilan sangat tidak mudah karena tidak ada gejala sakit yang mengingatkan Anda. Tidak ada rasa sakit sebagai pemicu kebiasaan. Padahal dalam kedua kasus itu, tidak minum obat sekali saja dapat menyebabkan musibah. Sekali lagi, pengaturan waktu sangat penting untuk kebiasaan seperti itu. Sebuah kajian yang sangat meyakinkan telah menguji keuntungan petunjuk waktu untuk pengobatan hipertensi. Peneliti menukar tutup botol obat dengan tutup khusus yang mencatat seberapa sering pasien meminum obat mereka. Para peneliti terlebih dahulu memeriksa laporan pasien tentang apakah mereka minum pil secara otomatis pada jam tertentu setiap hari dan sebagai bagian dari sebuah rutinitas. Secara umum, kepatuhan mereka tinggi dan sekitar 76% minum pil sesuai waktu yang telah ditentukan. Kendati demikian, pasien yang melaporkan kebiasaan lebih kuat untuk minum pil pada waktu tertentu setiap hari melaksanakan perintah itu dengan baik. Mereka minum pil dengan lebih teratur. Mereka mengkonsumsinya dalam sekitar 2 jam dari waktu yang ditentukan. Sebuah kajian serupa untuk kontrasepsi oral menyingkap ketaatan yang secara keseluruhan lebih sedikit. Dengan sekitar separuh partisipan mengaku bahwa tiap bulan mereka pernah lupa minum pil. Namun sekali lagi, petunjuk waktu itu penting. Di antara mereka yang lupa 2 kali atau lebih dalam sebulan, hanya 44% mengatur jam khusus untuk minum obat. Sedangkan 90% di antara mereka yang tidak pernah lupa minum obat telah menggunakan waktu sebagai petunjuk. Tidak peduli kapan para wanita itu minum pil, pagi, sore, sesudah makan malam atau sebelum tidur, melakukannya di waktu yang sama itu penting sekali. Bagi pikiran sadar kita, petunjuk stabil bukan perkara besar. Minum pil pada waktu yang berbeda dalam sehari tidak harus menjadi masalah andai Anda cukup termotivasi. Dan apa yang bisa lebih memotivasi selain kesehatan jantung Anda? Bahkan, peneliti dengan botol pil hipertensi yang mewah mengharapkan ketaatan yang besar di antara pasien yang percaya pada kemanjuran obat itu. Merekalah yang seharusnya paling termotivasi untuk minum obat ini. Namun, rupanya keyakinan pasien tidak berdampak pada ketaatan minum obat berulang. Sebaliknya, justru petunjuk waktu yang stabilah yang mempertahankan ketaatan pasien. Kajian ini merupakan penggambaran yang bagus dalam konteks jelas bukan hanya berarti lingkungan fisik. Lokasi itu penting, tetapi konteks Anda juga bisa berupa sesuatu yang tidak dapat disentuh. Waktu misalnya atau situasi pikiran. Salah satu konteks yang mungkin paling penting adalah orang lain, sebagaimana Anda bagi mereka. Orang di sekitar Anda dapat menjadi petunjuk yang stabil, terutama yang memiliki hubungan dekat.
Bagi pasangan Anda adalah petunjuk stabil yang mengaktifkan berbagai tanggapan tertentu. Sebaliknya, pasangan Anda adalah sebuah petunjuk yang mengaktifkan reaksi tertentu dari Anda. Pasangan Anda mungkin mengirimkan pesan singkat berisi daftar belanjaan kepada Anda, dan dengan cara ini, mereka memberikan sebuah petunjuk kepada Anda untuk singgah ke toko dan membeli bahan untuk makan malam. Atau mungkin Anda membeli bensin dalam perjalanan pulang agar pasangan Anda bisa menjemput anak-anak dari sekolah, yang merupakan sebuah petunjuk bagi Anda untuk menyiapkan makan malam. Tentu saja, kita tidak menganggap hubungan kita sebagai petunjuk dan tanggapan. Itu akan sangat tidak romantis. Ketika kita baru mulai sebuah hubungan, kita berpikir tentang perasaan pihak lain dan ekspektasi mereka tentang kita. Kita tidak berharap mereka akan mengirim daftar belanja melalui pesan singkat. Dan kalau mereka melakukannya, kita mungkin harus berpikir panjang tentang apa maksud hal itu bagi mereka dan bagi hubungan kita. Namun, begitu makin akrab, kita membentuk semacam ketergantungan perilaku dengan pasangan kita, sehingga aksi kita saling terjalin dengan mulus. Interkoneksi tersebut bertambah kuat. Kita mulai bergantung pada mereka untuk hal yang penting dan dengan berbagai cara yang berbeda. Masing-masing dari kita bertindak sebagai sebuah petunjuk yang stabil untuk tanggapan pihak lain, dan sebaliknya mereka menyediakan hal itu bagi kita. Sejalan dengan waktu, rangkaian interaksi otomatis ini mungkin ditinjau kembali dan diatur sedemikian rupa sehingga menjadi relatif otomatis dan terjadi di luar kesadaran. Otomatisnya tanggapan tiap pasangan terhadap aksi tertentu dari pihak lain menjelaskan sebuah teka-teki dalam sebuah hubungan. Bagaimana orang bisa sangat dekat menjalani hubungan yang sukses, namun hanya memiliki sedikit sekali pengalaman sadar tentang keintiman dan kedekatan mereka. Salah satu jawabannya adalah kita tidak perlu berpikir dengan sadar tentang kebiasaan rangkaian interaksi bertautan dengan pasangan kita. Semua berjalan secara otomatis, dan tiap pasangan memudahkan dan menguatkan aksi satu sama lain. Dengan demikian, pasangan sukses biasanya berinteraksi tanpa perlu berpikir panjang, tidak berpikir banyak tentang yang mereka lakukan atau mengapa mereka melakukannya. Kita berharap pasangan kita terus menjadi sosok membesarkan hati dan menyenangkan yang kita cintai. Akhirnya, reaksi dopamin kita bisa dikatakan tetap netral. Ingat, dengan logika kesalahan prediksi imbalan, kita bereaksi terhadap imbalan yang tidak kita harapkan, tetapi tidak begitu peduli pada imbalan yang diharapkan. Mungkin ini terdengar aneh, gagasan bahwa pasangan yang sukses menunjukkan kebiasaan berinteraksi tanpa berpikir, tetapi bayangkanlah pasangan paling akrab yang Anda kenal untuk sesaat, pasangan yang tidak pernah meninggalkan satu sama lain, yang bertatap mesra sepanjang waktu, yang terkejut dan senang karena akses kecil apapun dari satu sama lain. Siapa mereka? Anak remaja, Romeo dan Juliet, cinta pertama, cerah dan penuh harap, dan semoga tidak bernasib malang. Iya, membentuk ekspektasi akan pasangan kita yang baik hati dan memberi imbalan memang mempunyai implikasi yang ironis. Pasangan sukses mungkin tidak aktif mengalami gairah yang membara pada satu sama lain, seolah-olah mereka terus saling memberi bunga dan hadiah, tetapi keduanya tidak memedulikannya. Tentu saja, dalam hubungan yang nyata, saling ketergantungan mungkin berwujud salah satu membayar tagihan tepat waktu dan yang lain mencuci piring. Akan tetapi, poin di sini sama. Hubungan kita bisa menjadi romantis hingga emosi dan keintiman menjadi laten, dalam arti bahwa sebuah pasangan bisa sangat akrab tetapi tidak mengalami gairah secara sadar. Malah, pasangan yang sukses mungkin tidak mengalami keintiman yang bersifat harian lagi dibanding dengan pasangan yang menjalani hubungan paralel atau hubungan telur kosong, di mana mereka sedikit hubungan nyata atau sedikit reaksi bermakna pada satu sama lain. Bagi mereka yang sukses, petunjuk dan tanggapan berjalan begitu mulus, sehingga pembuatan keputusan jarang terangkat ke dalam pikiran. Dalam situasi terbaik, pemberian petunjuk dan tanggapan yang mulus ini bisa menjadi landasan bagi keamanan dan kepercayaan dalam suatu hubungan. Kekurangan yang mungkin muncul tetapi bukan tidak dapat dihindari, sebagaimana kita bahas dalam bab 11, adalah kebosanan dan menganggap pasangan tidak istimewa. Keragaman mungkin musuh bagi pribadi habitual Anda, tetapi masih menjadi bumbu dalam hidup. Ingat, Anda tidak dapat berlari hanya karena kebiasaan. Seperti biasanya, kita harus ingat bahwa kehidupan habitual kita paling baik jika dipandang sebagai pendukung
untuk membebaskan lebih banyak pikiran dan perhatian kita untuk hal lain atau untuk orang lain. Pikiran kita dirancang untuk melupakan hutan karena berfokus pada pohon. Kita disibukkan oleh petunjuk dan akibatnya tidak melihat gambaran yang lebih besar, dunia secara keseluruhan. Sebagian besar hidup kita dijalani dalam semacam medan yang tidak nyata berisi petunjuk raksasa yang menghalangi sebagian besar realitas di bawahnya. Lukisan berikut menggambarkan visi fantastis dari René Magritte tentang petunjuk kebiasaan Les Valeurs Personal Value 1952. Petunjuk yang mengaktifkan kebiasaan kita lebih besar daripada pengaruh pagi di kamar tidur. Cukur kuas, sabun, gelas, dan sisir ditonjolkan. Sebaliknya, tempat tidur digambarkan kecil sekali. Seandainya berkarya saat ini, ia barangkali menggambarkan sebuah ponsel di meja samping tempat tidur dengan bunyi alarmnya yang memekakan waktu bangun. Hanya itu yang tercatat dalam otak Anda, setidaknya sampai saat minum kopi. Kita sadar sekali atas beberapa hal yang menarik perhatian kita ketika kita lapar. Kita dengan serta-merta mengarahkan pandangan kita ke kedai hotdog di luar toko perkakas. Ketika kita haus, sulit mengabaikan orang lain yang sedang menikmati minuman dingin. Petunjuk kebiasaan, karena dibangun di atas sejarah imbalan kita, sama-sama menarik perhatian. Seperti yang telah dibahas di bab 8, ketika kita mendapat imbalan, terutama yang tidak terduga, sistem saraf kita bereaksi dengan pemberian sinyal dopamin. Bahkan, kimia saraf ini membantu pembentukan koneksi mental antara konteks dan tanggapan, membentuk kebiasaan dalam memori. Namun, peran bahan kimia ini lebih dari itu. Dopamin juga mengarahkan perhatian kita. Ia memastikan kita menanggapi petunjuk yang pernah mendatangkan imbalan sebelumnya. Sistem saraf yang diaktifkan oleh petunjuk seperti itu dengan cepat mengirimkan sinyal untuk mempengaruhi reaksi kita. Inilah mengapa kita melihat petunjuk kebiasaan bahkan sebelum kita membuat keputusan tentang kemana kita harus berfokus. Petunjuk kebiasaan menarik perhatian kita lebih cepat daripada kebanyakan aspek lain dalam konteks sehari-hari kita. Efek menarik perhatian pada petunjuk yang mendatangkan imbalan di masa lalu dibuktikan dalam sebuah uji laboratorium yang menarik. Di sini, petunjuknya adalah lingkaran pada sebuah layar komputer. Tugas yang diberikan mudah, mencari sebuah lingkaran merah atau hijau di antara banyak lingkaran berwarna lain yang ditampilkan. Setelah itu, menekan sebuah tombol untuk menunjukkan apakah garis di dalam lingkaran itu horizontal atau vertikal. Bagi beberapa partisipan, lingkaran hijau menghasilkan sebuah imbalan yang besar 10 sen, sedangkan lingkaran merah menghasilkan imbalan kecil 2 sen bagi peserta lain. Hasil itu dibalik. Mahasiswa memainkan game ini berulang kali, lebih tepatnya 240 kali. Cukup sering untuk membentuk kebiasaan memijit sebuah tombol komputer setiap kali mereka melihat sebuah lingkaran merah atau hijau. Melalui permainan ini, mereka mendapatkan beberapa dolar. 8 hari kemudian, para mahasiswa tadi datang lagi untuk mengerjakan tugas yang berbeda. Kali ini, warna pada bentuk tidak lagi relevan. Tugas kali ini adalah menemukan satu bentuk di layar yang berbeda dari yang lain, misalnya sebuah segitiga di antara lingkaran. Seharusnya ini sederhana, tetapi ternyata tidak. Bagi para mahasiswa yang mendapatkan imbalan besar karena menemukan lingkaran hijau dalam kajian terdahulu, lingkaran hijau sekarang menjadi gangguan. Ketika lingkaran hijau itu muncul di layar, tidak mudah bagi mereka untuk menyelesaikan tugas saat ini, yaitu menemukan bentuk yang tidak serasi. Lingkaran hijau ada di sana, langsung menarik perhatian mereka, melambatkan reaksi mereka. Mereka tampaknya melihat lingkaran hijau itu terlebih dahulu sebelum bentuk yang sesungguhnya mereka cari. Sesuatu yang sama terjadi ketika warna merah yang pernah memberi imbalan lebih tinggi dalam tugas pertama, bukan hijau. Sekarang, kalau lingkaran merah muncul di layar, para mahasiswa melambat dalam mencari bentuk yang tidak serasi. Lingkaran merah langsung mengalihkan perhatian mereka. Menurut logika, ini seharusnya tidak terjadi. Tidak ada imbalan dalam tugas kedua tersebut. Kajian pertama yang memberi mereka imbalan dilaksanakan 8 hari yang lalu. Ternyata petunjuk yang mereka dapatkan dari situ masih berlaku. Ini juga berlaku di luar laboratorium. Ketika Anda tiba di kantor dan melihat klien atau calon klien kesukaan Anda sudah menunggu, perhatian Anda langsung terarah kepada mereka. Anda langsung menyalami mereka sebelum ingin tahu siapa lagi yang mungkin ada di kantor. Anda tidak memandang dunia secara objektif. Ancaman terkesan besar,
begitu pula janji atau harapan untuk memperoleh keuntungan. Ada sebuah istilah di militer, terutama di Angkatan Udara, untuk informasi dari komputer yang ditampilkan di medan penglihatan Anda, yang sering diproyeksikan ke pelindung mata yang transparan. Orang menyebutnya Head Display (HUD). Tayangan ini menampilkan informasi paling penting bagi pilot agar ia tidak perlu mencari sendiri panel instrumen. Sesuai dugaan, teknologi ini juga mulai diterapkan pada kendaraan roda 4. Sekarang, banyak model lebih baru yang memproyeksikan angka kecepatan mobil secara langsung di kaca depan, sehingga Anda tidak perlu melepaskan pandangan Anda ke bawah. Pikiran kita melakukannya bagi kita, tetapi dengan lebih tidak kentara. Anda dapat mempropaganda HUD di mobil baru Anda, begitu pula dengan membentuk kebiasaan. Anda dapat melatih pikiran Anda untuk membentuk petunjuk di dunia yang telah Anda pilih, dan petunjuk ini pun akan menonjol dalam medan pandang Anda sepanjang waktu. Pikiran kita juga peka terhadap situasi lebih luas yang mengisyaratkan petunjuk serta tanggapan apa yang akan menghasilkan imbalan. Dalam kajian ini, sebagian mahasiswa memperoleh imbalan untuk lingkungan hijau hanya ketika lingkaran itu muncul di belakang sebuah lukisan hitam putih yang menggambarkan hutan. Ketika latar belakang itu berubah menjadi gambar sebuah kota, lingkaran yang menghasilkan imbalan berwarna merah ketika belakangan diuji dengan instruksi bahwa baik lingkaran merah maupun hijau tidak memberikan imbalan. Lingkaran hijau hanya mengganggu ketika latar belakangnya bergambar hutan. Jadi, petunjuknya, entah merah atau hijau, menyita perhatian hanya dalam situasi di mana petunjuk itu diasosiasikan dengan imbalan di masa lalu. Dalam situasi lain, warna tidak dikaitkan dengan imbalan kalau itu tidak menarik perhatian. Sifat kaku reaksi habitual tampaknya terbentuk karena kekhususannya. Secara adaptif, kita diorientasikan ke petunjuk khusus yang, dalam situasi tertentu, memaksimalkan peluang kita untuk mendapatkan imbalan. Kalau lukisan Magritte menggambarkan sebuah sisir, pisau cukur, sabun, dan gelas di dapur untuk ruang tengah kita, benda-benda tersebut tidak dapat begitu menonjol, karena mereka akan terasa menonjol hanya dalam situasi pagi di kamar tidur. Petunjuk dan konteks berpasang-pasangan dalam pikiran, seperti karikatur yang terinspirasi oleh kebiasaan di dunia nyata yang kita tinggali. Iya, penelitian menggunakan lingkaran itu melibatkan tugas komputer yang abstrak, sama sekali berbeda dengan upaya kita untuk menghemat dengan tidak menonton saluran home shopping, atau upaya untuk bekerja lebih keras dan efektif di tempat kerja dengan tidak memeriksa lini masa Twitter setiap beberapa jam. Namun, inilah keindahan dari penelitian laboratorium yang sangat terkendali. Kita dapat melihat pengaruh sejarah imbalan yang sederhana yang terpisah dari hal lain. Kita dapat mengetahui bahwa perhatian kita bahkan bisa direnggut oleh konteks dan petunjuk yang abstrak, tak dapat dirasakan, yang sudah pernah diberikan pada kita sebelumnya. Kita melihat semua itu dengan lebih cepat dan menanggapinya sebelum kita sempat berpikir tentang kemungkinan untuk melakukan hal lain. Hampir semua petunjuk konteks di sekitar kita mempunyai pengaruh yang sama seperti klien istimewa. Ketika kita mendapatkan imbalan berulang-ulang karena menggunakan sesuatu yang khusus di lingkungan kita, benda itu menarik perhatian kita secara otomatis. Ketika kita mempunyai kebiasaan menabung, perhatian kita secara otomatis terfokus pada rak obral di toko busana dan label generik di supermarket. Kita tidak begitu memperhatikan promosi yang muncul sewaktu sedang menelusuri laman web. Kita tertarik kepada petunjuk yang sebelumnya pernah membangkitkan kebanggaan dan rasa sukses. Petunjuk yang pernah mengaktifkan pembelanjaan kita di masa lalu. Dengan menyita perhatian kita seperti ini, petunjuk terus membuat kita mengulang aksi yang menguntungkan. Tentu saja, kita bukan bidak yang harus tunduk pada semua petunjuk di sekitar kita. Kalau kita memahami kekuatan petunjuk yang stabil, kita dapat memanfaatkannya untuk membentuk kebiasaan yang diinginkan dengan lebih mudah dengan mendalikan konteks dalam hidup kita. Sepertinya, inti dari pembentukan kebiasaan adalah membentuk petunjuk stabil yang mendukung berbagai aksi yang Anda harapkan. Manfaat konsistensi dan stabilitas dapat dilihat dengan jelas dalam prestasi orang yang luar biasa. Pernah penasaran bagaimana pemusik bisa mengingat cara memainkan sebuah piano yang panjang hanya berdasarkan ingatan sehingga mereka bisa bermain dengan lancar saat sedang konser? Tentu saja, ini berkat memorisasi yang efektif dan latihan yang serius selama bertahun-tahun. Namun, mereka tidak hanya memandangi kertas notasi musik sewaktu berlatih,
Pemusik sukses berlatih sedemikian rupa sehingga menghadirkan petunjuk yang stabil untuk notasi musik, mirip dengan cara kita mengembangkan peta dunia di kepala kita, dengan memberikan perhatian khusus kepada tanda jalan dan bangunan menonjol sewaktu kita belajar bernavigasi di sebuah kota yang baru. Saya pernah berbincang dengan Dr. Tanya Lisboa, seorang pemain selo profesional dan anggota tim peneliti di London Royal College of Music, tentang bagaimana ia mempelajari sebuah lagu. Dr. Lisboa bercerita, mahasiswa terutama yang masih muda berlatih sebuah lagu dari awal sampai selesai, dari awal sampai akhir. Terus seperti itu, sampai hampir secara otomatis ketika latihannya dihentikan sebelum lagunya selesai, mereka tidak dapat melanjutkan dari bagian mereka berhenti. Mereka tidak bisa berhenti di tengah jalan. Mereka harus kembali ke awal dan mulai lagi dari situ. Pemula tampaknya menelan sebuah lagu secara keseluruhan ke dalam pikiran mereka dan hanya bisa bermain dari awal sampai akhir. Mereka tidak memiliki petunjuk untuk musik selain bagian awal dan bagian akhir. Pengalaman mereka sama seperti ketika Anda diminta menyebutkan angka keempat dari nomor telepon Anda. Untuk mendapatkannya, Anda perlu mengurut dari angka pertama. Memori bisa gagal. Manusia terlalu rapuh dan perhatian kita mudah teralihkan, apalagi ketika ada penonton yang batu. Namun, musisi ahli tidak akan bingung ketika mengalami gangguan atau ketika ada memori yang hilang. Mereka memasang petunjuk yang stabil bagi mereka sendiri dalam notasi musik. Para ahli berlatih musik dari awal sampai akhir, kata Lisboa, tetapi mereka juga berlatih bagian demi bagian. Anda mulai dan berhenti di bagian yang telah ditentukan, dari awal sebuah bagian sampai akhir dari bagian tersebut. Petunjuk juga bisa bersifat ekspresif di bagian yang bernuansa sedih atau bahagia, atau ketika tempo berubah. Dengan berlatih bagian demi bagian, Anda memperoleh penguasaan atas berbagai petunjuk, hal-hal yang akan memandu memori Anda. Anda akan memasuki mode otomatis ketika sedang berlatih, tetapi Anda sudah memiliki titik acuan. Bagian-bagian tertentu tadi, kata Lisboa, mengantar Anda kembali ke petunjukan dan aksi yang diperlukan untuk mengeksekusi dan memproyeksikan sebuah gagasan musik. Pemusik ahli sepertinya telah belajar mengolah kumpulan konteks dan tanggapan dalam ukuran yang lebih kecil. Performa mereka tidak rusak ketika salah seorang pemusik melakukan kesalahan atau ketika ada penonton yang batuk terus-menerus. Bahkan, dalam musik, petunjuk konteks adalah sesuatu yang berguna. Petunjuk itu dapat secara otomatis memicu pemusik untuk memainkan bagian musik berikutnya sampai selesai. Ada satu teknik lagi yang penting untuk konsistensi konteks. Teknik itu berasal dari gagasan bahwa sebuah tanggapan juga bisa menjadi petunjuk untuk tanggapan berikutnya. Mungkin agak seperti teknik pengelompokan yang dilakukan oleh pemusik, tetapi sudah dipraktikkan oleh kebanyakan dari kita, sebagian besar tanpa kita sadari. Perhimpunan Masyarakat untuk Pencegahan Kebakaran telah berkampanye sejak lama untuk membuat orang mengganti baterai alarm asap mereka ketika mereka mengganti baterai jam dinding. Tujuannya adalah menggunakan kebiasaan yang sudah ada sebagai petunjuk pencegah kebakaran. Kita dapat menumpuk kebiasaan mengganti baterai jam dengan menyetel jarum jam sekaligus. Kebiasaan yang sudah ada merupakan konteks yang stabil. Anda harus melakukannya 2 kali dalam setahun. Melalui latihan, banyak yang dapat dikelompokkan: mengganti baterai jam, mengganti baterai alarm asap. Ada dinas pemadam kebakaran yang membagikan baterai gratis pada bulan Maret dan November. Untuk mendorong penumpukan stacking, kebiasaan pencegahan kebakaran dengan penggantian baterai jam, ketika Anda mengulang sebuah aktivitas yang terdiri atas beberapa komponen, dan Anda selalu melakukannya dengan cara yang sama, otak Anda menghubungkan aksi itu menjadi satu kelompok. Rangkaian keseluruhan diperlakukan sebagai sebuah kesatuan dalam pikiran Anda. Untuk membuktikan bahwa penumpukan ini berhasil, coba lihat benang gigi atau dental floss. Banyak di antara kita yang menggosokkan gigi secara teratur, tetapi tidak selalu membersihkannya dengan benang gigi. Untuk menguji apakah penumpukan peningkatan kebiasaan flossing, peneliti memberikan kepada 50 partisipan di Inggris yang melakukan flossing rata-rata 1,5 kali per bulan, informasi yang mendorong mereka untuk melakukannya lebih teratur. Setengah partisipan diminta melakukan flossing sebelum mereka menggosok gigi pada malam hari dan setengah lagi sesudah mereka menggosok gigi. Perhatikan bahwa hanya setengah dari kelompok itu sungguh melakukan penumpukan. Menggunakan tanggapan otomatis yang sudah ada, menggosok gigi sebagai sebuah petunjuk untuk perilaku yang baru atau flossing,
Setengah yang lain yang membenahi gigi dahulu sebelum menggosok gigi harus mengingat, oh ya, flossing dulu baru gosok gigi. Tidak ada petunjuk yang menjadikannya otomatis. Tiap hari selama 4 pekan, para partisipan melaporkan melalui pesan singkat apakah mereka membenahi gigi kemarin malam. Pada akhir bulan, mereka semua membenahi gigi rata-rata sekitar 24 hari. Yang paling menarik adalah yang mereka lakukan 8 bulan kemudian. Mereka yang melakukan penumpukan dan membenahi gigi sesudah menggosok gigi masih melakukannya rata-rata 11 hari dalam sebulan. Bagi mereka, perilaku baru dipertahankan oleh kebiasaan yang sudah ada. Kelompok yang awalnya disuruh membenahi gigi sebelum menggosok gigi, belakangan mengerjakannya hanya sekali dalam sepekan. Rata-rata, sebagai sebuah strategi bisnis, penumpukan terkadang disebut big bag marketing dan pemasaran sistem tumpang. Dua perusahaan berbeda bergabung sehingga produk yang sudah ada di perusahaan pengangkut menjadi petunjuk untuk menggunakan produk pelengkap dari perusahaan penumpang. Sistem ini menjelaskan bagaimana PayPal begitu cepat mendapatkan popularitas. Sejak awal, metode pembayaran ini diintegrasikan dengan eBay. Ketika orang melakukan pembelanjaan di eBay, mereka terbiasa melihat dan menggunakan PayPal. Dengan pengalaman yang cukup, banyak pelanggan mengembangkan kebiasaan menggunakan PayPal sejalan dengan kebiasaan berbelanja mereka, hingga akhirnya kebiasaan memakai PayPal juga berlanjut untuk pembelanjaan di luar eBay. Strategi ini membantu menjelaskan pesatnya pertumbuhan kebanyakan situs media sosial. Instagram awalnya ditolak oleh Facebook, tetapi pada akhirnya keduanya terintegrasi sehingga Facebook menjadi petunjuk yang stabil untuk memicu penggunaan fitur Instagram. YouTube terhubung dengan MySpace dan akhirnya mengambil alih posisinya sebagai situs utama tempat orang menggugah video. Banyak bisnis baru mengulang strategi yang mirip dengan sistem tumpang. Bisnis baru Anda melakukan hal ini jika Anda baru mulai bekerja sebagai pekerja lepas di sebuah keagenan yang sudah mapan. Gagasan dalam hal ini adalah menumpang pada kesuksesan mereka dengan cara yang memungkinkan Anda untuk mengotomatisasikan beberapa di antara banyak kegiatan yang diperlukan pada peluncuran. Sebagai contoh, Anda dapat memanfaatkan pemasaran serta akses mereka ke klien, sementara Anda berfokus mengasah keterampilan sendiri, menyempurnakan produk Anda dan membangun proses bisnis. Kemudian, ketika Anda siap mengembangkan model keagenan lepas, Anda dapat beralih menjadi bisnis tersendiri, sambil tentu saja menghindari konflik kepentingan dengan klien mereka. Mengikatkan sebuah perilaku baru ke petunjuk yang sudah ada merupakan cara yang sangat ampuh untuk membiasakan kebiasaan baru. Perilaku baru akan menjadi otomatis dengan cepat. Bagaimanapun juga, sifat otomatisnya sudah ada. Anda hanya harus menambahkan sebuah langkah baru. Penumpukan atau stacking paling berhasil ketika perilaku baru sesuai dengan kebiasaan yang sudah ada. Minum obat pada malam hari mudah untuk mengingatnya apabila Anda menaruh obat itu di samping tempat tidur dan meminumnya sesudah memeriksa ponsel. Apabila Anda keluar kantor pada pukul 10 pagi untuk menyeruput kopi di Starbucks, jadikan kesempatan itu untuk menjawab setidaknya satu email yang telah Anda tunda pembacaannya. Petunjuk itu akan bertumpuk hingga rasa berat ketika harus menjawab sebuah email akan terobati oleh kopi yang lezat, dan tanpa disadari Anda memperoleh sebuah kebiasaan baru yang terintegrasi. Procter dan Gamble menghubungkan laboratorium saya untuk menguji kinerja metode penumpukan dengan produk baru. V&G memberi kami beberapa botol semprot berisi larutan penyegar pakaian dan mahasiswa diminta untuk menggunakannya selama 1 bulan. Dengan sekali semprot, mereka dapat menghilangkan bau tidak sedap dari pakaian mereka, tapi mereka harus ingat untuk memakainya. Agar lebih mudah, sebagian mahasiswa diminta untuk menumpuk larutan penyegar pakaian ke dalam rutinitas mencuci baju. Sebagai contoh, mereka mungkin membuat rencana sebagai berikut. Ketika saya mengambil celana jeans dari gantungan, saya akan menyemprotnya dulu sebelum dipakai. Atau, alih-alih menaruhnya ke dalam keranjang cucian untuk dicuci, saya akan menyemprotnya lalu menggantungnya. Tiap akhir pekan, para mahasiswa itu melaporkan beberapa kali mereka memakai produk baru itu kepada kami. Mereka menyukai produk itu dan cukup sering menggunakannya. Namun, teknik penumpukan mereka membuat mereka memakainya lebih sering, terutama mahasiswa yang biasanya jarang memikirkan cucian mereka dan karenanya diduga akan lupa soal produk penyegar itu. Dengan penumpukan,
Mereka ingat untuk memakainya 13 kali sepanjang bulan itu tanpa penumpukan. Mereka hanya memakainya 11 kali. Sebuah strategi terkait dengan membangun perilaku baru di atas, sebuah petunjuk yang sudah ada meliputi pergantian satu perilaku dengan yang lain. Petunjuk kebiasaan yang secara otomatis mengaktifkan tanggapan lama dapat dipakai lagi untuk mengaktifkan tanggapan baru yang serupa. Pergantian atau swapping menjelaskan suksesnya susu kedelai tanpa banyak berpikir. Konsumen yang tidak tahan terhadap laktosa mulai menggunakan sebagai pengganti susu sapi. Tahu awalnya sulit dijual di pasar Amerika. Jenis makanan ini tidak mudah diintegrasikan ke dalam resep standar Amerika karena cara memasaknya tidak seperti memasak protein hewani atau keju. Akhirnya, tahu digabungkan ke dalam es krim dan menjadi populer sebagai pengganti produk susu. Dalam sebuah uji langsung atas penggantian, saya dan Jan Leb McQuack meminta konsumen mengidentifikasi dua produk yang belum lama ini mereka beli. Yang satu sudah biasa menjadi mereka pakai dan yang satu lagi belum pernah. Pertanyaan yang menarik adalah apakah masing-masing produk menggantikan sesuatu yang sudah biasa mereka gunakan? Sebagai contoh, alat pembaca e-book dengan mudah menggantikan buku kertas. Pembersih lantai bernama sweeper dengan mudah menggantikan sapu dan alat pel. Sebaliknya, bagi orang-orang yang baru berolahraga, sebuah alat olahraga baru tidak menggantikan apapun yang mereka pakai. Sesuai dugaan kita, produk baru lebih mungkin digunakan ketika produk itu sepenuhnya menggantikan yang sudah ada. Mereka bisa masuk ke dalam kebiasaan yang sudah ada dengan mulus. Penggantian adalah satu alasan mengapa pengurangan konsumsi minuman soda bergula di Amerika dalam beberapa tahun terakhir sejalan dengan kenaikan pembelian air dalam kemasan. Air dijual dalam kemasan botol kecil di toko kelontong dan di swalayan, ditaruh berdampingan dengan minuman ringan, membuat penggantian jadi mudah. Konsumen dapat menjadi cukup sehat dengan menjalani kebiasaan mereka membeli minuman di toko swalayan. Ada penggantian yang gagal selama bertahun-tahun. Jika Anda tidak cukup tua untuk mengingat biji carob, Anda tidak ketinggalan apapun. Dulu, biji itu diharapkan dapat menggantikan coklat, tetapi tidak berhasil. Kegagalan carob dan beberapa kegagalan lain seperti harapan menggantikan fritos dengan wortel bagi anak-anak adalah sebuah pelajaran tentang bagaimana semua teknik pembentukan kebiasaan itu harus diatur dengan baik. Ketika kita melakukan penggantian, kita harus mengingat prinsip imbalan dari bab 8. Jika sebuah opsi baru dianggap sebagai penurunan mutu, aktivitas neuron dopamin akan menurun, yang mengisyaratkan penghindaran aksi tersebut di masa mendatang. Semua informasi ini akan membantu menegakkan konsistensi perulangan yang diperlukan untuk membentuk landasan bagi petunjuk yang membentuk kebiasaan. Terima kasih sudah mendengarkan rekaman buku kali ini sampai akhir. Jangan lupa support saya dengan cara subscribe atau traktir di link yang ada di deskripsi. Silahkan komen di kolom komentar buku apa yang ingin kalian dengarkan.